Hai kawan-kawan semua, selamat datang ke rancangan Jom Sembang. Bertemu lagi kita dalam rancangan ini, tapi sebelum itu marilah kita memulakan hari kita dengan puji-pujian terlebih dahulu. Yes kawan-kawan, mari kita mulakan puji-pujian kita dengan menyanyikan lagu Senyum dan Pasir. Senyum dan Pasir. Gitaris, let's go. Senyum dengan muka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat kita semua senyum gembira. Senyum dengan muka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan kita semua senyum gembira. Mari semua pegang tangan, angkat tinggi-tinggi, jadi satu hati. Hilangkanlah rasa benci atau iri hati, jadi satu hati. Jangan jadi seperti pasir, karena pasir mudah ditiup angin. Jangan jadi seperti pasir, karena pasir mudah ditiup angin. Oke, mari kita semua berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Bapa atas berkat penjagaan Engkau sepanjang kehidupan kami, sehingga kan pada saat ini kami masih lagi dapat berkumpul di ruangan ini untuk membincangkan topik-topik menarik yang dapat membantu para belia di luar sana menangani masalah kehidupan mereka. Teruskanlah memberkati perbincangan kami pada hari ini, dan biarlah semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Engkau ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Baiklah sahabat-sahabat semua, sebelum kita lanjut kepada diskusi kita pada hari ini, kita akan mendengar terlebih dahulu testimoni yang akan disampaikan oleh salah satu sahabat kita di sini. Mari kita mendengar testimoni daripada beliau. Hai semua. Hai. Jadi testimoni saya lebih kepada rasa bersyukur lah, sebab kes COVID-19 di Thailand sudah pun mulai redangan ya. Dan saya mewakili student-student yang juga struggle di waktu COVID-19 ini, ingin meluangkan waktu online kelas. Memanglah susah kan? Susah. Ya juga Susah lah. Tidak Kadang-kadang walaupun teknologi sudah pun advance macam itu kan, tapi wifi kadang-kadang down. Ya, betul. And then kadang-kadang ada juga satu waktu nih wifi di dorm mati, and then dan juga elektrik juga mati waktu itu. So susah. And then waktu itu lagi Ada kelas. ada kelas tiba-tiba kenapa nih padam, tidak boleh join macam tu. Jadi dan saya juga memandangkan COVID-19 di Thailand sudah pun mulai redangan. Jadi next semester kita sudah bakal mulakan dengan face to face class lagi. Walaupun ada setengah kelas yang masih online, tapi ya saya bersyukur juga lah, sebab sudah di Thailand sini, dan saya harap yang ini case COVID-19 di sini juga bolehlah reda macam sekarang dan tidak lagi second wave. Amin. Jadi kita patut rasa bersyukur dengan keadaan yang kita alami pada masa sekarang. Walaupun kita mengalami masa kesukaran, tapi kita percaya bahawa setiap perkara yang berlaku itu pasti ada
cara menyelesaikannya juga. Jadi kita patut bersyukur dengan situasi yang kita alami sekarang ini ya. Sebab kita boleh memulakan kelas seperti biasa. Kalau sebelum ini kita online, tapi sekarang walaupun masih ada online, tapi bersyukur juga sebab sudah ada kelas yang face to face gitu. Oke, jadi mari kita teruskan diskusi kita pada hari ini yang bertajuk bersalah. Bersalah yaitu perasaan bersalah. Kenapa kita perlu ada perasaan bersalah? Bila kita melakukan kesalahan, kita merasa bersalah dan kita akan tertanya, kenapa saya melakukannya? Ya. Jadi mari kita dengar definisi yang akan disampaikan oleh sahabat kita. Oke, rasa bersalah. Kawan-kawan kita pernah rasa bersalah kan? Pernah. Kalau rasa bersalah macam, ayah, kenapa saya buat macam tu kan? Sewaktu kamu rasa bersalah, kamu ada perasaan apa? Takut terhadap apa yang kamu buat. So macam lepas kamu buat kan yang, ayah, terus kamu banyak fikirkan, terus macam mana nih, kenapa saya buat begini. So itulah definisi rasa bersalah. Definisi perasaan takut. Iya. Sebab kalau kamu buat kesalahan, kamu takut, maksudnya kamu tahu kamu yang bersalah. Betul. Tapi kalau kamu buat kesalahan dan kamu tidak rasa bersalah, macam mana tuh? Adakah itu hati batu atau tidak perasaan tuh? Tidak perasaan. Sebab kita masih ada hati dan perasaan, sebab itu kita merasa bersalah. Jadi kita akan melihat dari sudut pandangan Alkitab, kita akan mendengar 3 ayat Alkitab yang menerangkan tentang rasa bersalah, yaitu terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Ayat yang kedua terdapat dalam Hosea 5 ayat 15 dan ayat ketiga terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita dengar penerangan daripada sahabat-sahabat kita mengenai cara menangani rasa bersalah dan juga penyebab kepada rasa bersalah. Mari kita dengar. Oke, ayat pertama terdapat di 1 Yohanes 1 ayat 8. Saya akan membaca. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi ayat ini dia mengatakan bahwa kalau kita merasa bersalah, kita memang bersalah pun. So, bersalah ini disebabkan perbuatan dosa. So, kalau kita buat dosa, mestilah kita merasa bersalah kan? Ya, betul. Kalau kamu tidak rasa bersalah, itu jangan jadi macam saya. Ego tinggi guys. Boleh dikatakan ego tinggi sebab tidak mau rasa bersalah. Ya, itu tidak baik tuh. Sebab dia boleh menjadi apa? Dia membisa. Sebab lama kelamaan kamu akan rasa dia punya kesan. Betul. Terima kasih Ian. Jadi kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Oke, ayat seterusnya adalah dalam buku Hosea 5:15. Oke, saya akan baca. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. So dalam ayat ini kan dia lebih bagus kita mengakui kita punya dosa dan kita carilah Tuhan. Kita minta ampun dari Tuhan. Iya. Kita buat salah. Betul. Sebab itu kalau kita dalam prayer kita minta pengampunan kan. Sekiranya kita ada melakukan dosa, sama ada dosa kita lakukan itu secara sengaja ataupun tidak kita sengajakan. Sebab itu kita perlu meminta pengampunan dalam doa. Sebab itu dalam ayat itu dia katakan mengakui dosa kita dan carilah Tuhan. Macam mana kita cari Tuhan? Dengan berdoa begitu. Jadi mari kita dengar ayat yang seterusnya. Oke, ayat seterusnya saya akan baca dari buku 1 Yohanes 1 ayat 9. Di sini dia mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, baiklah. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus ataupun Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan Dia telah mengampuni semua dosa kita. Tapi hanya satu permintaan yang dia minta. Sini dikatakan jika kita mengaku dosa kita. Jadi secara langsung dia mengatakan bahwa kalau kamu tidak mengaku kamu punya dosa, kamu tidak layak lah itu. Sebab kita tahu kan kita manusia. Kadang-kadang kalau kita buat salah pun kita cakap bukan saya mana ada saya buat. Sehinggalah nanti ada satu poin dalam hidup kita akan cakap
wih menyesal saya dulu pernah buat begini, tapi coba saya mengaku, kan. Tapi janganlah kalau boleh kita jangan sampai kepada tahap itu. Kalau boleh, kalau kita lakukan kesalahan terus cakap, bukan susah mau cakap sorry. Begitu juga kalau kita dengan Tuhan, kita harus mempunyai rasa yang hubungan yang jangan kita anggap sebagai kita mau bercakap dengan Tuhan ini susah. Anggap dia kita bercakap dengan kawan kita. Sama kawan rapat. Itu. Jadi begitu. Kalau dalam prayer ini sebenarnya kan ramai orang dia pikir berdoa ini complicated, macam ada susunan dia. Tapi sebenarnya berdoa ini kamu boleh jadikan sebagai satu conversation kamu dengan kawan kamu. Kamu anggap, sebab Tuhan itu kan tubuh kita ini adalah bait suci bagi Tuhan kan. Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi bila kita berdoa itu, kita anggap yang kita sedang bercakap face to face dengan Tuhan. Kamu meluahkan isi hati kamu mengaku segala perbuatan yang telah kamu lakukan untuk meminta pengampunan begitu. Sebab ada episode yang kita berkata tentang pengampunan dosa kan. Jadi sebab itu jadikan Tuhan itu sebagai kawan. Kalau tidak, macam mana kita mau mengaku dosa kita? Macam mana kita mau berasa tenang dalam kehidupan? Kalau tidak, perasaan bersalah itu akan sentiasa menghantui kehidupan kita. Betul tidak? Betul. Jadi sekarang kita sudah mendengar sudut pandangan Alkitab yang mengatakan tentang bersalah. Jadi sekarang apa pendapat kita tentang rasa bersalah? Macam mana kita cara mengatasinya? Begitu. Kalau kamu rasa bersalah, apa yang akan kamu buat? Apa pendapat kamu? Jadi kan, saya setuju dengan poin Monita tadi yang dia katakan, kalau rasa bersalah ini macam mana tuh? Sebenarnya itu bukanlah perkara yang buruk lah kan. Sebab maksudnya kamu masih ada isi hati yang mengatakan kamu melakukan sesuatu yang salah gitu. Jadi janganlah risau, janganlah takut kalau kalian pernah merasakan rasa bersalah. Bolehlah takut kan? Boleh takut juga lah, tapi mungkin ada mengakulah kalau kamu ada rasa bersalah. Tidak semua orang rasa bersalah berani. Selalunya orang yang merasa bersalah ini mereka semua takut. Semua takut. Takut untuk mengaku. Kalau mengaku sama Tuhan, sebab hanya Tuhan yang mendengar. Tapi kalau mengaku di depan orang yang kita melakukan kesalahan, kita akan takut, nervous untuk minta maaf. Begitu. Sebab itu perlu ada kekuatan, ada kerendahan hati untuk datang dan meminta maaf. Ada lagi pendapat lain? Ego. Pada pendapat saya, kalau bersalah ni lah, kalau rasa bersalah, most of the time janganlah kita macam sorok kan. Kalau contoh macam saya cakap tadi, kalau kita lakukan kesalahan, kalau boleh minta sorry lah. Kalau kesalahan tu kecil, kalau besar, kalau kamu malu mau cakap berdepan, mungkin sekarang kita ada teknologi handphone, komputer, email, WhatsApp kan. Kamu pergi DM dia lah, direct message ke personal message, sebab ada kadang-kadang kalau ada orang nih, ada jenis orang nih, kalau kita mengikut keadaan lah. Ada orang yang kalau kita mengaku kesalahan pun dia cakap, oh baru sekarang mau minta maaf, kan? Kalau kita berdepan, imagine lah kita begitu, lepas tu ada banyak orang. Itulah kadang-kadang kita ikut juga keadaan kita, tapi yang penting kita mesti mengaku ataupun kita mesti meminta maaf supaya rasa bersalah tu apa berlaku lepas tu lain cerita lah, belakang kira sudah. Asal kita sudah mengaku kesalahan kita supaya kita tidak berasa bersalah lagi. Itu pendapat saya lah. Mengaku dan kurangkan rasa bersalah supaya kamu dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Ada lagi pendapat lain? Bukan pendapat lah, tapi kalau saya tengok, kalau untuk rasa bersalah ni dia mesti ada dua individu kan. Orang yang buat salah tu lepas tu yang akan mengefek kepada orang yang kedua tu. So jadi kalau kita bersalah, apa yang JJ cakap tadi, mengaku dan minta maaf. Itu saja. Kamu tidak boleh rasa bersalah sendiri. Adakah? Pernahkah rasa bersalah? Selalu. Dia mesti ada efek dengan orang lain kan kalau rasa bersalah. Itulah. Oke, terima kasih Yan. Jadi kalau dia mengefekkan dua individu, kalau yang satu ini datang dan minta maaf, yang memaafkan itu juga janganlah kita berpikiran negatif. Sebab kalau orang itu berani datang dan minta maaf, mereka sebenarnya sudah cukup kuat
menguatkan diri mereka sendiri, ada courage itu, ada keberanian untuk datang dan meminta maaf. Jadi kita sebagai seorang yang pemaaf, janganlah kita berpikiran negatif. Kita maafkan mereka juga dengan hati yang terbuka. Sebab kalau Tuhan boleh mengampuni dosa kita, kenapa kita perlu berpikiran negatif? Kenapa kita perlu tanya, betul kan nih Tuhan mengampuni saya? Begitu juga bila orang lain minta maaf kepada kita, janganlah kita mempersoal keikhlasan hati mereka untuk meminta maaf. Kita harus juga menerima mereka dengan terbuka hati. Jadi terima kasih sahabat semua, perbincangan kita berakhir sampai di sini saja. Tetapi kita belum lagi mengakhirkan rancangan kita. Mari kita saksikan video tentang sekumpulan remaja yang menggunakan masa lapang mereka membuat satu craft tangan yang menarik. Mari kita saksikan video tersebut. Hai kawan-kawan, selamat bertemu kembali dalam rancangan Jom Sembang. Segmen hari ini kita akan membuat craft tangan origami yang akan diajar oleh dua sahabat kita, JJ dan Ian. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Dalam program ini saya akan buat dua jenis origami, yaitu origami rama-rama dan juga origami puppet. Saya akan buat origami rama-rama dulu. So kita ambil kertas yang segi 4, bukan segi 4 rectangle, bukan rectangle. Segi empat sama. Ya, kita mau segi 4 sama. Square. Segi 4 tepat. Jadi kawan-kawan sudah ada? Sudah. Oh, oke, siap. Oke, sorry. Jadi, so mula-mula yang kita akan fold, lipat sampai dia bentuk Segitiga. segitiga. Oke. Sudah dah? Sudah. Buka. Buat dia begini, Cara paling senang begini. ya. Ini kan? Dia tidak punya lain. Kan dia kamu buka dia macam payung, Kasih square begini, pegang tengah-tengah. supaya dia jadi sedikit segitiga. Ini gimana? Sudah jadi bulat nih. Sudah jadilah tadi. Sorry ya, explanation saya tidak berapa itulah. Saya punya Melayu ini sesat sedikit. Oke, begini kan? Alamak, pening dengan kertas zeren ya. Apa tadi kertas zeren? Saya pun pening dengan kertas. Oh, Salah buku. mana salah itu? Bukan salah sih. Sudah? Oke. Macam ini? Oke. Ya, Sudah? Oke. sudah. Habis itu Tekap kan? ini Tekan. kan ya, supaya dia flat semua. Oke, tadi saya rapat. Sudah? Oke. Sudah. Fold, lipat dia. Mana? Dan saya buat ini yang di tengah lipat Lipat ke belakang. jadi lucu begini ya kan, lipat pergi belakang Oh, ambil setengah kita. Semuanya. ya semua Semua tarik pergi belakang. ya tarik pergi belakang. Ini nikah. Ya, betul. Oke. Stop. Oke. Betul. Habis itu
yang bucu yang ini. Lipat pergi depan. Kan pergi depan. Memang macam ini kah? Ya, Macam mana? Ini lipat ke depan. ya, lipat pergi depan. Oke, sudah. Terus itu sudah. Ya, sudah. Ya, dia nampak begini. Terus itu kamu lipat setengah. Setengah. Oh, oke. Nah, Ini lipat. Begini. Ya. Jadi dia akan jadi begini. Lipat setengah, mana ini lipat setengah? Ini kah? Macam butterfly sudah. Tinggal kamu. Oh, wow. jadi butterfly. Oke, next puppet. Ambil kertas A4. Square. Yang ini kita simpan karena akan digunakan sebentar lagi. Oke. Oke. Ready, guys? Oke, ready. Oke. Kertas saja. It's okay. We can use it. Oke. So, jadi lipat. Lipat. Ya, macam ini. Oke. Sudah. Jadi bucu ambil pergi tengah. Oke, Su ambil pergi tengah. Ambil. Tidak perfect. Tidak boleh angkat kan? Bucu ambil pergi tengah. Oke, lipatkan. Yang lain juga. Empat. Next, balikkan. Terbalikkan. Lepas itu bucu bawa pergi tengah. Oke. Lagi. Ini. Oke. Oke, lepas itu pusing. Pusing lagi. Pusing. Ya, pusing ini. Oke. Satu kali lagi, lepas itu Lipat lagi. Lipat lagi. Jadi ini jadinya. Oke. Depan, belakang. Sudah? Oke. Sudah. Oke, sudah. Oke. Jadi yang di depan tadi, pilih yang mana yang kamu suka. Buka Sama. begini. Oke. Buka satu, sudah? Buka. Sudah. Jab. Oke. Oh. Buka begini. Semua dibuka kan. Lepas itu yang satu tadi kamu biarkan dia Tutup. Begini. ya, Oh, ya, mulut. sebagai mulut. Yang ini mulut ya. Oke. Lepas itu Lepas itu ini ini buka. buka. Hah? Mana Kan, yang Oh, sini. kan yang ini mulut ya. Lepas itu belakang dia ada dua sini. Buka dua-dua. Ya buka dua-dua. Betul lah tadi. Pergi depan. Lipat. Oh, pergi lipat depan. Lipat pergi depan. Begini kah? Kenapa macam? Oke, begini. Iya. Ini buat dia Begini.
Sudah. Oke. Pusing belakang. Kamu boleh lihat apa? Ada dua yang tertinggal di sini. Kertas yang apa? Yang disimpan tadi? Yang pakai pin lah. Kan pin peach. Oke. Lipat setengah. Lipat setengah. Lipat setengah. Sekarang dekorate apa? Simpan muka dengan baju apa? Mata dia. Ya, baju muka dengan mata dia. Lukislah. Sekarang kita akan melukis benda dekat muka puppet kita nih. Oke. So, bagi saya mata dia memang hitam. Mulut dia tadi naik pergi atas. Oke. Lepas itu kamu akan nampak lubang di sini kan. Lepas itu kertas ini tadi kamu masukkan dalam lubang ini. Oke. So, masukkan dulu, masukkan dalam baju dia. Oke. Masukkan dalam baju juga. Oke. Ini jadi dia. Oke. Habis itu yang ini kamu boleh tarik ke bawah slow dengan jangan kuat sangat lah tapi tarik. Halo, nama saya Korean dan inilah ini pula. puppet kita. Halo. Hai, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana untuk membuat origami paus. Nah, yang ini saya rasa yang paling senang lah nih. Oke, pertama sekali ambil kita punya kertas. Dan oke, seperti langkah-langkah yang tadi kita lipat. Kalau kita mendapatkan satu garis melintang, kita buat satu lagi garis melintang. Sudah? Selesai sudah kawan-kawan? Oke, kita buka. Lepas itu kita ambil satu penjuru. Contoh kita ambil mana aja. Oke, lepas itu kamu lipat secara melintang. Kamu ambil penjuru yang bertentangan. Contoh kamu ambil penjuru ini, kamu lipat dari penjuru ini. Oke, lipat ke tengah. Oke. Siap sudah? Siap sampai. Sudah? Yep.
Oke. Oke. Sudah. Oke. Oke. Terusnya buka. Buka. Oke. Lepas itu penjuru yang berlawanan, kamu buat begitu juga. Oke. Kamu tengok yang tiada garis nih kan? Tiada yang garis. Oke, kamu akan buat satu lagi garisan seperti ini. Oke. Seperti yang tadi ya. Ya. Oke. Dan Oke, lepas itu buka. Ya. Dan Anda akan mendapatkan sesuatu seperti ini. Oke. Oke, lepas itu, oke, langkah seterusnya kamu ambil nih, kamu lipat. Oke, kamu ambil penjuru yang tadi saya katakan adalah 2 penjuru kan? iya. Nah, pastikan jangan hilangkan itu penjuru. Nah, kamu lipat begini, Dia akan terbuka sendiri. Dia akan menjadi, oke, Oh, macam ini. ya. Kamu tahan, kamu tutup penjuru sebelah lagi. Oke, dia akan menjadi sesuatu oke. seperti gini. Dia akan membuat satu lidah di sini. Oke. Oke. Oke, lepas itu sebelah satu lagi sama juga. Sama juga. Ulang langkah yang sama untuk yang sebelah. Oke. Jadi kamu akan mendapat sesuatu yang begini. Oke. Dapat. Semua dapat? Dapat. Yep. Semua dapat? Oke, Yep. kamu akan mendapatkan sesuatu yang begini. Oke, lepas itu kamu lipat pergi ke atas. Ke atas. Ke bagian atas. Sudah. Sudah? Oke. Udah. Oke, lepas itu kamu terbalikkan. Boom. Oke, terbalikkan. Oke, terbalikkan. Jangan lupa mana bagian atas kamu, ah. Ya, ini atas. Oke. Lepas itu kamu lipat. Lipat dari mana? Bagian atas? Yang atas. Lipat dia punya penjuru ya. Pastikan bagian atas di sini. Kamu lipat ke bagian sini. Oke. Oke. Banyak kah sedikit? Bergantung. Setengah. Tidak setengah, tapi dalam 1 inci. 2 inci. Oke. Bergantung. Ya, size yang kami gunakan adalah size kertas yang besar. A4. A4. Jadi kalau Anda menggunakan kertas origami yang kecil, Anda boleh jangan lipat besar sangat. Tidak sampai setengah, mungkin sedikit. Oke. Oke. Sudah? Sudah. Sudah, oke. Seterusnya, masih di bagian yang sama. Anda lipat dari, ambil kedua-dua penjuru ini. Anda lipat ke tengah. Lipat ke tengah. Lipat ke tengah. Dua-duanya. Oke. Sudah. Sudah? Cepatnya. Hei. Ya salah. Oke, sudah? Dah. Sudah. Oke, dia akan menjadi sesuatu seperti ini. Dan dia ada lidah di sini. Oke. Seterusnya, oke. Kita lipat setengah lagi. Begitu. Begini. Ya. Pastikan lidah yang tadi yang kita buat, yang pada pertama kali itu dia di luar. Di luar. Ya. Oh, di luar. Betul. Oke. Betul. Oke. Semua lidah di luar kan? Oke. Ini lidah. Akan menjadi sesuatu seperti ini. Oke. Dapat? Dapat. Ini kan? Oke, betul. Oke, selepas itu kita buat dia punya fin ataupun dia punya sirip. Kita lipat ke bagian bawah. Oh, saya beli nampak. Bawah. Bergantung kepada bagaimana Anda mau lipat lah. Ya, asalkan dia keluar seperti ini. Oke, contoh dia punya fin begini kan. Ini adalah lidah tadi, Anda lipat ke bawah. Tetapi arah dia bergantung kepada arah, sama ada Anda ingin dia punya fin kecil ataupun dia punya sirip ini kecil. Kecil lah, kalau besar, besar lah. Dua-dua Tertakluk. bahagian. Ya, dua-dua bahagian. Oke. Jadi macam ini. Iya. Begitu. Oke. And then kamu lipat ini ekor. Ekor dia. Ekor. Mana lipat ekor? Mana lipat ekor dia nih? Ikut suka hati, Jak. Ini, Jak. Salah. Tak boleh. Dia mesti keluar begitu. Keluar. Ya. Begini.
Oke, ini tadi kan. Ini adalah bukan bentuk yang sepenuhnya. Pasti akan ada satu step. Oke, pastikan dia begini, ekor dia begini. Yang mana aku buat tuh? Oke. Yang lain, tapi boleh lah. Oke, boleh lah. Tolong. Dia begini kan? Begini. Mau angkat nih. Oh. Boleh, ada masalah. Kan, belum nampak lagi jadi paus kan? Oke, seterusnya mau buka balik apa yang kamu lipat tadi, dia punya pin toh. Buka balik. Pas tuh kamu lipat dia punya pin pergi ke depan. Kamu nampak apa yang kamu ada bahagian, akan ada satu bahagian ataupun bekas kamu lipat tadi kan? Pas tuh kamu ambil dia, mau gunakan bahagian itu untuk kamu lipat dia punya pin begini. Bagian lain pun begitu juga. Mau ambil dari bagian ini, mau terlipat ke ini. Kan. Oke, jadi kan tadi kamu orang lipat dia punya ini begini sudah kan? Dia punya pin begini, pin begini. Kenapa pin saya ke ekor ke bawah? Entah, pas tuh lepas kamu lipat dia punya pin nih kan? Kamu turunkan lagi. Supaya fin kan dia tidaklah begitu ketat di sana. Mestilah fin terbuka sedikit baru dia nampak cantik. Lepas tuh ini kan lipatan ekor, kamu buka balik. Ini mulut ikan paus, make sure ekor dia naik ke atas dan siripnya ke bawah. Iya. Ya, ada itu lagi sirip dia ke bawah. Oke, begini. Ini siripnya ke bawah, jadi ekor sudah. naik ke atas. Ikan paus. No. Cantik kan? Cantik. Oh, siap sudah? Siap sudah. Tuh kamu dia punya mata. Wih, Ferian, habis sudah. Wow, lukis mata. Oke, Saya mau lukis dia mana biru lah. Dan itu dia guys. Paus. Paus. Gimana bunyi ikan paus? Lain sequence. Itu adalah ikan paus. Origami ikan paus. Sedap ya, saya lukis sisik dia. Tada. Jadi sudah ikan paus. Oke, ini dia. Ada mata. Simple. Ini ekor dia. Make sure ekor di atas. Ekor di atas. Ekor di atas. Ya, itulah tadi craft tangan yang dibuat oleh sekumpulan remaja. Jadi kalau Anda rasa berminat dan juga suka dengan craft tangan tersebut, kamu boleh coba di rumah bersama dengan kawan-kawan yang lain. Jadi, episode kali ini berakhir sampai sini sahaja, tetapi sebelum itu kita akan mengakhirkannya dengan doa. Oke, baiklah kawan-kawan, mari kita berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, Tuhan kami sembah siang dan malam. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan sebagai anak-Mu yang berdosa. Tuhan, kami mengaku kami bukanlah orang yang sempurna. Tuhan, kami mengaku kami telah melakukan banyak kesalahan. Tuhan, kami mengaku kami telah melanggar banyak hukum-Mu, tidak mendengar kata-kata-Mu. Dan Tuhan, bantulah kami untuk memaafkan orang lain juga Tuhan atas apa yang mereka lakukan kepada kami. Dan juga bantulah kami untuk mengakukan tentang kesalahan kami kepada orang lain juga Tuhan, jika kami pernah menyakiti hati orang lain juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar Engkau senantiasa bersama dengan kami dengan memberikan kami melekat Engkau untuk menjaga kami, dan Roh Kudus Engkau di dalam hati kami Tuhan untuk berbisik di hati kami juga Tuhan. Selama ini kami serahkan dalam nama-Mu Yesus. Amin. Amin.
Jadi sahabat-sahabat semua, sampai sini rancangan kita, sehingga kita berjumpa lagi di rancangan yang akan datang. Jom Jom sembang. Jumpa lagi. Bye. Bye.